Belum mandi dari tadi, masih ngerjain PPT. Besok aku kelas. Apa ya? Tadi Mas Sony apa udah nggak ada di barbernya gitu. Ya udah, semoga dia cepet sadar gitu, cepet gimana sepatu kantor aku, cepet tanggung jawab gitu ya. Jadi cowok aku kayak gitu. Terus untuk Mas Firman, dia itu udah mau nikah gitu, jadi aku menghormati dia sebagai kakak aku yang mau nikah gitu. Aku menghormati juga Mbak Nabila Bile JKT48 itu, yang kata Hendrik Iwanto aku JKT48, yang kalau menurut aku mirip Didi Nitowo sih, cuman aku menghormati mereka mau menikah ya, aku menghormati dia sebagai kakak aku. Terus untuk Trang itu aku ya nggak kenal, aku nggak kenal sama sekali sama Trang. Dia tuh orang baik, dia orang sederhana. Aku juga sederhana, aku apa adanya, aku turumangan terus apa ya, rata wadus gitu ya, kok apa adanya banget gitu. Nah tapi dia tuh irit dan pelit orangnya gitu tipenya, tapi aku nggak kenal sih, tapi yang aku lihat dia orangnya irit dan pelit gitu. Aku nggak kenal. Untuk Trang ya dia udah kayak kakak aku, karena aku juga deket sama Jeng Purwati, jadi kita tuh setipe Leonardo DiCaprio semua. Terus yang nomor 3 itu Koroy, aku cuma minta bantuannya. Aku nggak tahu jodoh nggak kemana gitu, tapi ya nggak apa-apa sama Kak Evelyn, pokoknya aku minta bantuannya gitu, siapa tahu bisa tanya Koroy jodoh aku siapa gitu ya gitu. Terus untuk Agil, aku nggak kenal sama Agil, nggak pernah WA juga gitu, tapi ya udah kayak adik aku gitu kan. Dia baik, dia Pandawa Limo, dia anak kembar, dia jualan mobil. Itu menurut aku pinter gitu ya, orang jual mobil tuh sales pintar gitu. Jadi untuk Agil aku juga nggak kenal, nggak tahu wataknya, tapi yang aku tahu dia baik gitu, baik, kalem. Dia lama kerja di Bali, dia anak chef juga, dia suka chef juga, lama kerja di Bali gitu. Terus untuk Ibnu, yang aku tahu selama ini ya, makanya kenapa aku ngeblok dia, karena dia itu sukanya bohong gitu. Jadi aku mesti tanya untuk nyari lokasi, kan aku mau usaha. Terus sama mamaku karena kasihan, dia anak tunggal, anak petani, dia anak nggak punya gitu. Terus mau dibantu Tante Yati, terus akhirnya dibantu mamaku, dikasih duit gitu kan buat cari lokasi. Setiap aku tanya cari lokasi, dia tuh mesti bohong. Di sini mbak, di sini mbak, di sini mbak, sampai aku kesana kan sama dia, nggak bisa nyetirnya gini-gini lagi, serem banget kan. Ya Allah, ini orang ngeri banget sih, ini anak udah anak kecil suka bohong, lagi suka bohong dia. Lokasi ini mbak, enggak mbak, ternyata enggak mbak, ini mbak, ini enggak tahu sih mbak gitu, nanti ya mbak ya gitu, saya mbak. Terus iya mbak, ini bisa kok mbak gitu. Gimana sih orang ini? Terus aku mikir, iya orang ini suka bohong gitu. Dia ngasih rekomen lokasi dah gimana gitu, saya ya ampun ya orang bohong gitu. Aku bilang mah anak ini suka bohong, pantas dia nggak keterima, pantas yang keterima Nanang, pantas Nanang tuh pinter keterima di kementerian, terus pantas yang keterima waktu Nanang resign, yang keterima pantas Aziz bukan Ibnu. Dia suka bohong, iya ya, soalnya orang suka bohong itu kelihatan gitu. Mana irungnya serem kan, irungnya gini, irungnya gini kan, mau Arab, mau ngeri gitu kan. Aku ngeliat wajahnya pun ngeri kayak Mr. Bean. Terus apa ya, suka bohong dia. Iya tanya Koroy, dia suka bohong. Jadi aku apa ya, aku paling nggak suka orang suka bohong, jadi langsung aku blok semuanya gitu. Terus apa ya, dia itu masih kecil, anak tunggal, dah suka bohong kan. Terus kalau pulang itu jam 4 jam 5 pagi gitu. Aku tanya lokasi kan,
Mas ini aku tanya, oh bang maaf ya aku lagi nongki, lagi sibuk sama teman-teman, terus jam 4 jam 5 pagi mbak aku baru pulang, nanti tak lihat lagi lokasinya gitu katanya. Nah pulangnya iya mbak, aku baru pulang jam 4 5 pagi, terus bangun lagi jam 1 siang, jam 12 siang mbak aku baru bangun, ini nanti tak cari lokasinya ke sana katanya gitu. Ya ampun nih anak itu setiap hari kayak gitu. Terus dia kumpul sama teman-temannya, aku nggak tahu siapa, kan ngeri banget gitu. Udah bohong, pulangnya pagi, terus bangunnya siang, terus matanya gini, matanya kayak orang kopler gitu kan, kayak uang mabuk gitu matanya ini. Terus dia tuh kalau tanya iya mbak, kayak ya ampun aku udah bohong, tanya nggak nyaut, terus kayak orang kopler gini kan. Aku ya ampun aku stres banget nih orang, ini anak kecil banget aku mikir gitu kan. Jadi langsung aku blok gitu semenjak dia suka bohong-bohong, udah bohong pirang kalir ya dia. Jadi aku udah nggak mau kerja sama orang bohong gitu. Jadi aku pun ada orang lewat pun aku bisa lihat wataknya, dari awal pun aku ngeliat matanya, terus wataknya itu udah kelihatan dia suka bohong. Jadi nggak cuman psikolog aja yang bisa baca orang gitu, aku pun juga bisa gitu. Mana serem kan wajahnya, kayak Arab, ngeri gitu wajahnya, irungnya serem gitu. Cuman karena aku endut itu nggak punya temen, jadi karena dia masih kecil, jadi aku eh, waktu dia nyari lokasi, dia cuman 2 kali ke rumah itu ya main sama endut kan nggak ada temennya gitu. Tapi walaupun dia suka bohong, dia yes gitulah pokoknya, aku nggak suka sama wataknya gitu. Jadi dia suka bohong gitu, tapi walaupun itu dia baik sama endut gitu ya nggak apa-apa gitu. Agil pun juga baik sama endut gitu, nyampe ya foto bareng, mirip kan mereka gitu. Terus Terang juga pernah ketemu endut, Terang pernah. Terus Mas Firman juga pernah ketemu si Sipit itu gitu. Terus kalau Koroy belum pernah ketemu, makanya aku pengen ketemu sama Koroy gitu. Jadi ya langsung aku blok gitu. Kalau Agil nggak aku blok, cuma nggak pernah WA gitu. Soalnya aku udah nggak mau kerja sama orang bohong, dan aku udah nggak mau usaha karena aku pun di UPN pun aku sibuk gitu. Dan besok pun aku kelas pagi, aku masih nyiapin presentasi, nyiapin PPT untuk besok pagi, karena besok pagi sampai siang jam 1 aku kelas gitu, jam 7 sampai jam 1 pagi, jam 1 siang gitu ya intinya. Terus ini aku mau istirahat, habis ngetik, nungguin Mas Sony kapan dia tuh sadar gitu, kapan dia jadi cowok tanggung jawab apa ya. Walaupun aku mau ngurus kriminal, HI, AYJS ke STK, tapi please Mas Sony, kamu itu cowok, kamu tuh mesti tanggung jawab, sepatu kantor aku gimana, kamu tuh cowok apa gitu. Maksudnya aku tahu kamu udah punya anak atau nenek itu minta tumbal atau apa gitu ya, tapi setidaknya kamu tuh tanggung jawab jadi cowok itu gitu. Entah itu pelacur itu atau aku nggak tahu ya, pokoknya aku udah bilang ini lebih detail dari aslinya gitu, tanya aja sama Koroy gitu. Ini kamarnya singa gitu. Jadi apa ya, aku lagi ngetik soalnya gitu. Jadi jadi aku sendirian kayak dulu lagi kayak biasanya, cuman aku pengen Mas Wan itu tanggung jawab gitu. Mas Wan itu badannya kecil kayak aku gitu, kurus kecil tiang listrik, kita nggak punya bahu gitu, sama kita kembar itu. Terus kalau Mas Firman juga kurus tiang listrik sama. Terang itu paling tinggi di antara semuanya, dia tinggi banget, dia badannya proporsional, nggak dempal, bahunya nggak lebar. Kalau Koroy itu imut, ya dia imut tapi dia dempal gitu. Kalau Agil ya dempal, cuman dia badannya berisi gitu, dia wajahnya kayak wong Bali ya gitu, endut gitu.
Terus kalau Ibnu itu bahunya lebar banget, dempal gitu. Dia nggak tinggi banget ya, dia paling kecil di antara lainnya gitu. Bahunya lebar banget, dempal dia, bahunya lebar, awet cilik, jadi kayak segitiga terbalik gitu. Jadi kenapa aku ngeblok, karena ya suka bohong gitu. Terus sukanya pulang pagi, bangunnya siang, dan aku nggak mau kerja sama orang seperti itu. Mending aku usaha sendiri, nyari lokasi sendiri, aku handle sendiri gitu. Ya intinya aku cuma mau urus kriminal, udah ada Mbak Dita, Mbak Rosa, Jeng Purwati, pokoknya mau urus kriminal gitu ya. Ya gitu aja sih. Minta doanya semua gitu, semoga kriminal aku berjalan dengan terselesaikan gitulah intinya. Udah ngurusan Mbak Susan juga, udah keluar SPK-nya. Aku nggak tahu Mas Sony tinggal di mana. Intinya masa aku bilang ke Pak Yaya sih, aku harus tanya ke Pak Yaya dia tinggal di mana gitu. Ya gini intinya, pokoknya aku udah bilang lebih detail dari aslinya, apa adanya. Jadi kalian biar tahu semua gitu. Jadi biar clear gitu loh intinya. Ya udah ya. Dah, aku besok ngajar kelas pagi. Dah.